Selamat berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga di hari ini Anda dalam keadaan baik. Terlebih lagi Anda dalam keadaan hidup bersekutu dengan Tuhan dan Juru Selamat Anda Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus. Hidup Anda menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, dan semoga di minggu kemarin pun Anda menikmati peribadahan bersama di antara jemaat Tuhan, dan Anda juga mendapat pelajaran dari firman Tuhan yang menjadi bagian daripada pertumbuhan kedewasaan Anda di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya mau membagi dari Roma pasal 8 yang saya akan baca dari ayat 18. Demikian bunyinya: sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara, akan saya baca ulang lagi di ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, tetapi kita yang telah menjadi Kristen, tetapi kita yang telah menerima karunia Roh Kristus yang tinggal bersama kita, ya, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang Kristen atau orang-orang yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus. Ayat 28, kita tahu sekarang, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara pernah mengeluh, ya, saudara pernah hidup menderita, atau mungkin sebagian saat ini yang mendengar saya hidup di dalam keluhan, hidup di dalam penderitaan saudara, terutama sebagai orang Kristen, terutama sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin Anda pernah, ya, mendengar orang Kristen kalau menderita, ya, kalau hidup susah itu namanya terkena kutukan. Orang Kristen kalau sakit itu mungkin karena dosanya. Benarkah demikian, saudara? Tidak secara Alkitab. Kita hidup di dunia yang sudah dikuasai oleh dosa, ya. Kita hidup di dunia yang mana penguasa kerajaan angkasa itu sendiri adalah iblis, setan, ya. Saya telah katakan ini berkali-kali. Kita hidup di dalam dunia yang tambah gelap,
yang tambah gelap, ya. Dunia ini menuju kepada kebinasaan. Dunia ini tidak menjanjikan sesuatu yang kekal lagi bagi manusia, tetapi di dalam Yesus Kristus bagi saya dan Anda yang sudah diberi anugerah hidup kekal, kita memiliki pengharapan itu. Ya, tetapi selama kita masih berada di dalam dunia ini, saudara, penderitaan, keluh kesah, ya, kesakitan, itu bukan jaminan kalau kita tidak akan lagi mengalami. Jadi sebagai orang Kristen, kalau Anda mengeluh, Anda menderita, bahkan Anda dalam penderitaan atau keluhan yang dalam, itu menjadi sebagian daripada orang Kristen. Itu normal, saudara. Tetapi kalau Anda saat ini bergumul di dalam pergumulan yang berat, ya, ingatlah apa yang diajarkan oleh Alkitab, ya. Saya dan Anda menantikan hari di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang akan mengubah segala sesuatunya menjadi baru. Ya, kalau kita memperhatikan bacaan tadi, kita merindukan pengangkatan akan tubuh kita yang hina ini, yang fana ini, untuk dirubah dan digantikan baru dengan tubuh kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Sehingga selama saya dan Anda mengenakan tubuh yang sudah tercacati oleh dosa ini, kita hidup di dunia yang dikuasai oleh dosa, saudara. Terkadang kita mengalami penderitaan yang begitu dalam. Bahkan dikatakan sampai dalamnya penderitaan kita, penderitaan Anda, sampai Anda itu tidak sanggup lagi, ya, untuk berdoa kepada Tuhan karena beratnya penderitaan tersebut. Tetapi sebagai orang Kristen, ya, yang mana Roh Kristus ada bersama dengan kita di dalam penderitaan, di mana orang Kristen tidak lagi sanggup berdoa, Roh itu berdoa bagi kita, saudara, ya. Roh itu berdoa bagi saya dan saudara yang karena susahnya hidup ini tidak lagi kita bisa berkata-kata, Roh itu yang menjadi kekuatan kita. Demikian juga ayat 26 dari Roma 8, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, ya, yang tak terucapkan. Di dalam hati saya dan di dalam hati saudara yang tidak terbaca oleh orang lain, terbaca oleh Roh yang tinggal di dalam diri kita, sejauh mana sebenarnya kita mengeluh, sejauh mana sebenarnya kita menderita, saudara, sejauh mana sebenarnya kita tidak lagi sanggup berdoa kepada Tuhan karena kita merasa tertekan. Roh itu berdoa bagi kita yang menderita demikian. Yang penting kita tetap mengarahkan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, hidup kita kepada Kristus. Kristus setia. Kristus yang telah memulai pekerjaan baik, yaitu membawa berita keselamatan dan keselamatan yang telah kita terima. Kita juga boleh menyerahkan. Kristus juga yang akan menyelesaikannya, sehingga kita yang percaya akan bertemu dengan Kristus. Kita tidak akan meninggalkan Kristus, saudara, sejauh apapun penderitaan kita. Di ayat 27 saya akan ulang lagi, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus senantiasa melayani kita, senantiasa menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu, jangan lupakan, Anda tidak sendiri di dalam penderitaan, Anda tidak sendiri di dalam keluh kesah Anda. Tetapi Allah yang adalah Roh itu dekat dengan
Anda yang menderita saat ini. Dan kalau kita membaca ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Kalau saya dan Anda adalah pribadi Kristen yang mengasihi Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Seringkali kita merasakan kalau kita di dalam penderitaan, Tuhan meninggalkan kita. Kalau kita di dalam kesusahan, Tuhan tidak sayang kita. Benarkah, saudara? Tidak. Ya. Tidak. Tuhan selalu mengasihi saya dan saudara. Dan Tuhan merindukan agar saya dan saudara selalu bertumpu kepada Tuhan sendiri sebagai kekuatan bahkan kehidupan kita. Ya. Dan Tuhan akan bekerja melalui segala perkara, ya, baik suka, baik duka, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi kuncinya adalah bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ya. Oleh karena itu, jadilah pribadi-pribadi Kristen yang mengasihi Tuhan. Dari situlah, saudara, kita tidak khawatir. Dari situlah, saudara, kita percaya kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati, dan nikmatilah Kristus, saudara, di dalam persekutuan Anda, baik secara pribadi maupun secara bersama jemaat Tuhan yang lain. Nyatakanlah Kristus yang hidup di dalam diri saya dan Anda, agar hidup saya, baik di dalam keadaan suka maupun duka, Kristus selalu yang nampak paling utama. Amin.